Di sini tentang 고용허가제. Nah, ini 고용허가제 itu apa ya? 고용허가제 itu sistem izin kerja atau ini dalam bahasa Inggrisnya ya, ETS tuh ya. Kalau kita ke Korea kerja itu kan pakai ujian ya, dan ujian itu namanya kalau untuk yang bekerja dengan visa E9 itu kan pakainya ujian IPS. Nah, IPS itu ialah ini 고용허가제 atau sistem izin kerja. Nah, ini J ya. J di sini artinya adalah sistem. Kemudian hoga itu adalah izin. Kemudian goyung itu artinya kerja atau mungkin perekrutan ya, merekrut mengambil orang. Jadi goyung hogaji itu ialah sistem izin kerja atau dalam bahasa Inggrisnya itu ialah employment permit system ya. Baik, yang pertama di sini ada kata jejoop ya. Artinya ialah manufaktur atau industri manufaktur. Kemudian konsorop itu ialah industri konstruksi. Kemudian sobiseop itu ialah jasa. Cuksanop itu artinya adalah industri peternakan. Nongop industri pertanian. Oop industri perikanan. 고용허가제 ini employment permit system atau sistem izin kerja. Kemudian ini munihada ya, ini cara bacanya ialah n-nya naik ke sini ya. Jadi ini dibacanya muni. Munihada artinya bertanya. Apa itu 한국어 능력 시험? Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ialah topik ya. Topik. Nah, ini adalah test of proficiency in Korean atau ujian kemampuan bahasa Korea ya. Nah, ini sihom ya. Sihom artinya kan ujian atau tes gitu ya. Kemudian nengyok ini bacanya nengyok ya teman-teman ya. Karena ini ada eng ketemu real, maka realnya dibaca n. Sehingga ini nengyok ya, bukan nengryok tapi nengyok. Ini artinya adalah kemampuan. Ujian, kemampuan, kemudian 한국어 itu ialah bahasa Korea. Jadi ini artinya ujian kemampuan bahasa Korea atau topik ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan sebelum kita melamar di Korea ya, bekerja di Korea kan kita harus lulus ujian. Nah, nanti kan ujiannya namanya IPS topik gitu ya, atau ujian kemampuan bahasa Korea untuk bekerja di Korea. Ya. Baik, ini yang pertama ada sinbunjeng ya teman-teman ya. Sinbunjeng ini artinya kartu identitas. Nah, kartu identitas itu bisa KTP, bisa paspor atau bisa yang lainnya gitu ya. Suhamyo. Nah, ini juga ya ada miem, baci miem, ketemu real. Ini realnya dibaca n ya, sehingga ini suhamyo. Artinya biaya ujian. Kemudian ada suhompyo. Pyo itu artinya formulir. Formulir ujian. Kemudian ada job sujeng. Job sujeng itu artinya bukti pendaftaran. Kemudian ada jemyong sajin, artinya pas foto. 성적표, nilai ujian. 합격하다 artinya lulus. 불합격하다 artinya tidak lulus. Nah, teman-teman, jika misalkan ada kata bul, artinya ialah tidak ya, sesuatu yang negatif. Jadi, kalau tadi 합격 itu lulus, kalau 불합격하다 berarti artinya menjadi tidak ya, tidak lulus. Nomor 1 dulu ya. Nah, ini ada gambar ya teman-teman ya. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오 ya. Pilihlah 문장, kalimat atau 단어, kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. 1번. Nah, ini apa teman-teman? Apa ini?
Ini ialah di bidang pembangunan ya atau konstruksi. Berarti yang benar yang mana konstruksi itu? Lihat nikah? 3번 번. 네, 4번. 4번 ya. 4번. Konstrukop. Ya, di sini ialah bidang konstruksi ya. Nih. Kemudian yang nomor 1, nongop. Apa nongop? Bidang pertanian. Kemudian yang nomor 2, oop. Oop artinya apa? Perikanan atau fishing ya. Kemudian cuksanop. Cuksan artinya apa? Peternakan. Nah, 다음은 2번입니다. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Tulisannya sudah jelas di sini. Ada 신분증 ya. 1번입니다. 신분증 artinya apa teman-teman? Kartu identitas ya. Kemudian yang nomor 2 suhompyo. Tadi suhompyo artinya apa? Kartu ujian. Kartu ujian. Kemudian yang nomor 3 cop sujeng artinya bukti pendaftaran. Kemudian yang nomor 4 itu 증명 사진 artinya pas foto. 다음은 3번입니다. 무슨 일로 오셨어요? 고향에 고용호가 제해서 쌩쌩쌩 싶은데요. 음, 문의하, 문의하고 싶은데요. 문의하고 싶은데요. 고용호가 제 Ya, 문의하고 싶은데요. Apa itu artinya 문의하다? bertanya. Betul ya. 1번 ya, 정답은 1번입니다. Ingin bertanya. 무슨 일로 오셨어요? Apa itu artinya? 무슨 일로 오셨어요? Anda datang untuk urusan apa? Gitu ya. Ada apa? Ini saya ingin. Nah, karena ini ada kata tentang EPS topik, berarti kan yang paling tepat ialah ingin bertanya ya. EPS ya. Saya ingin bertanya tentang EPS atau sistem izin kerja. 네, 맞습니다. 1번. 2번, 신청하다. Kalau 신청하다 artinya apa? mendaftar. 네, 맞습니다. mendaftar. Terus 접수, 접수하다. Menerima pendaftaran. Ini sini hampir sama juga sama 신청하다 ya. Ini mendaftar atau menerima pendaftaran. Gitu. Nomor 4, 합격. 합격 artinya tadi 네, 맞습니다. lulus. 다음은 4번입니다. 한국어 능력 시험을 잘 봤어요? Nah, ini teman-teman ada kata 보았어요 di sini. Nah, di sini artinya bukan melihat ya. Memang ini 보다. 보다 itu kan artinya melihat juga bisa. Tapi jika ini depannya itu ujian, diartikannya ialah mengerjakan, ya. Kemudian ini ada kata jal. Jal kan artinya dengan baik ya. Nah, apakah kamu bisa mengerjakan ujian dengan baik? Maksudnya apa? Bisa ya. Apakah kamu bisa mengerjakan ujian? Nah, jadi ini di sini maknanya dengan baik. Tapi kalau ini disambung katanya artinya menjadi apakah kamu bisa mengerjakan ya? 어렵지 않았어요. 어렵다. 어렵지 않 tidak sulit ya. Ini tidak sulit. Kemudian ini ada kata 좋겠어요. 좋겠어요 tapi di sini mian 좋겠어요 ya teman-teman ya. mian semua. mian 좋겠다 itu artinya apa? Tata bahasa yang artinya apa? Berharap ya. Saya berharap atau semoga titik-titik-titik gitu. Berarti ini harapannya apa nih? Kalau misalkan dia tidak bilangnya tidak sulit, saya berharap atau semoga 2번입니다. 네, 맞습니다. 2번입니다. 합격 ya. Artinya lulus ya. Saya berharap lulus. Atau semoga saya lulus.
1. 신청하면. Nah, ini 신청 tadi artinya mendaftar ya. Berharap pendaftar itu kurang tepat. Kemudian yang nomor 3, 접수 sama, kayak nomor 1, mendaftar juga. Kemudian yang nomor 4, muni. Muni artinya bertanya. Oke. 다음 질문에 답하십시오. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini ada kata 성명, teman-teman. 성명 itu artinya apa? Nama. Nah, berarti ini pertanyaannya adalah 빈칸에 맞은 것은 무엇입니까? Jadi apa yang benar pada kolom di atas ini? Kalau nama berarti yang mana, teman-teman? Coba ya. Yang mana? Lihat nikah. 2번입니다. 네. 김민수 ya. Karena ini nama orang ya. Karena somyong itu artinya nama, kayak i름. Kemudian nomor 1, namsong. Namsong artinya pria ya. Laki-laki. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu bahasa Koreanya ialah songyol ya. Songyol. Kemudian 3번 ini samol il. Nah, ini tanggal lahir ya, ini 생일. 생일. Kemudian yang nomor 4 ini ialah nomor paspor ya. 여권 번호 ya, nomor paspor. 51과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Ini apa? 1, 농업이요. 1. 농업. Ini adalah petani. Berarti ini yang benar 1번입니다. 1번. Oke. 2, 어업이요. 어업. 어업 artinya 3, 축산업이요. 축산업. Nah, 축산업 tadi artinya adalah peternakan ya. 4, 제조업이요. 제조업 artinya manufaktur. 다음은 2번입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sekarang sedang melakukan apa? 1. 문의하고 있습니다. 1. 문의하고 있습니다. Nah, tadi 문의하다 ya, tulisannya seperti ini tapi ya. 문 sama 의. Bacanya muni. 문의하다 artinya apa? Bertanya ya. Ini jawabannya nomor 1 ya teman-teman ya. Bertanya. Kemudian nomor 2. 2. 신청하고 있습니다. 신청하다. 신청하고 있습니다. Artinya mendaftar ya. Tadi 신청하다. 3. 접수하고 있습니다. 접수하고 있습니다. Sama, artinya mendaftar atau menerima pendaftaran. 4. 신고하고 있습니다. 신고하다 ya. Apa 신고하다 artinya? Melapor. Melaporkan. Ya, dia ini sedang bertanya ya, karena ini tanda tanya ya. Sedang bertanya. 네, 다음은 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 어느 쪽 일을 하고 싶어요? nah, 어느 쪽 itu bagian mana ya? 어느 쪽 일을 하고 싶어요? Anda ingin bekerja di bidang apa? Ya. Kemudian jawabannya adalah 제주업이요. 제조업. Nah, 제조업 tadi apa teman-teman artinya? Apa artinya 제조업 berarti teman-teman? Yang mana? Manufaktur ya. Manufaktur itu yang mana? Memproduksi barang ya. Berarti yang
3번. 네, 맞습니다. 3번 ya. Ini 제조업. Kalau yang nomor 1 ini apa? Nongop ya. Ini petani. Nomor 2 ini oop ya. Fishing atau perikanan. Nomor 4 ini konstruksi. 건축업 ya, 건축업. 네, 다음은 4번입니다. nomor 4. 4번. 시험을 신청했는데요. 시험을 신청했는데요. Saya sudah mendaftarkan ujian. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. 접수증을 보여주세요. Nah, seperti ini. Tolong tunjukkan, tolong perlihatkan bukti pendaftarannya. Nah, ini sudah ketahuan ya dari tulisannya, teman-teman ya. Jadi ini nomor 2. 2번입니다. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. Bermaksud mendaftarkan ujian topik gitu ya. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. Kalau begitu Anda 미연 되다 artinya tinggal atau bisa ya. Kalau begitu Anda tinggal sedang mengisi atau menuliskan formulir pendaftaran ini. 남자가 앞으로 해야 할 일은 무엇입니까? Jadi apa hal yang harus dilakukan laki-laki ini ke depannya? Nah, tadi kan dia disuruh apa? Mengisi form ini ya. Berarti yang benar nomor 1번. 신청서 쓰기. Menuliskan atau mengisi formulir pendaftaran. Nomor 2, email 쓰기. Artinya menuliskan email. Nomor 3, 사진 붙이기. Artinya menempel ya. Ini 붙이다. Menempelkan foto ya, 사진. 다음은 신분증 보여주기. Artinya menunjukkan atau memperlihatkan ya. 신분증 artinya kartu identitas. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke 빈칸, kolom kosong. 한국어 능력 시험은 tadi apa? Artinya ujian topik ya. Ujian kemampuan bahasa Korea, topik. 인터넷을 통해 뭐뭐뭐뭐 할 수 있습니다. bisa dilakukan titik 통해 melalui atau lewat juga bisa ya. Melalui atau lewat internet atau online. Nah, berarti ini yang mana jawabannya? 정답은 몇 번입니까? 2번입니다. 접수 ya, artinya mendaftar. Sama kayak 신청 ya. 1. Magang. Magang artinya apa? Penutupan atau batas akhir ya. Kan biasanya kan kalau kita ikut, misalkan kemarin ya ujian IPS topik kan ada kayak mulai pendaftarannya kapan. Kemudian penutupannya atau batas akhirnya kapan. Di makam itu ialah batas akhir atau penutupan. Kemudian nomor 3, 전달. 전달 artinya menyampaikan atau meneruskan ya. Nah, kalau ini bahasa Inggris itu kayak forward atau meneruskan. Bisa seperti kayak meneruskan pesan atau meneruskan menyampaikan barang, benda ke orang lain juga bisa. 4, 합격 artinya lulus. 다음은 2번입니다. soal nomor 2 ya. Ini 빈칸 lagi. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오 ya. Pilihlah kata yang benar yang masuk ke kolom G.
기억. Kita baca dulu teman-teman ya di sini. 한국 회사에 취업을 하게 되면 di sini ya. Jadi kita artikan sini dulu. Jika kita 취업하다 artinya bekerja. Jadi 취업 itu artinya bekerja, tapi bekerja yang kita baru di awal-awal ya, atau ketika kita dapat pekerjaan yang baru. Ketika kita bekerja di perusahaan Korea, 일을 하기 전에, maka sebelum bekerja, 먼저, pertama atau terlebih dahulu, 회사에 대해 tentang ya, tentang perusahaan, tentang kantor, 잘 알아두는 것이 좋습니다. 는 것 좋습니다 artinya sebaiknya. Maka sebaiknya kita apa ini? 잘 알아두다. Mengetahui ya, tahu dulu tentang perusahaan itu apa. Jadi kita sebaiknya harus tahu dulu seluk-beluk tentang perusahaan itu, gitu ya. Kemudian 먼저 일할 때 지켜야 하는 규정. 먼저 pertama tentang 규정, peraturan. Peraturan yang 지켜야 harus ya, harus ditaati. Ditaati ketika 일할 때, ketika bekerja. Kemudian 임금 artinya upah atau gaji. 임금과 휴가 itu 휴가 artinya liburan ya, libur atau cuti. Dan lain sebagainya. 근로조건. Nah, ini 근로조건 artinya kondisi kerja ya, atau syarat kerja. Jadi 근로조건 itu mencakup seperti peraturan perusahaan, gaji, kemudian jam kerjanya jam berapa, gajinya berapa, liburnya kapan, itu maksudnya 근로조건 ya, kondisi kerja. Jadi sesuatu yang tercantum pada surat kontrak kerja. Edehan tentang, neong itu isi, 담은 itu memasukkan, memuat, berisi juga boleh. Yang berisi, 취업 규칙, peraturan kerja. 규칙 juga sama artinya peraturan ya. Peraturan kerja. 꼼꼼히 dengan teliti, titik-titik-titik, 합니다. Nah, berarti apa ini? Titik-titik-titik dengan teliti, peraturan kerja yang berisi tentang kondisi kerja seperti peraturan yang harus ditaati ketika bekerja, upah atau gaji dan libur. Nah, berarti ini harus apa ini? 정답은 3번 ya. 살펴봐야. 살펴봐야 itu salpida ya untuk dasarnya. Tambahkan aoboda mencoba. Nah, salpida itu artinya mengamati. Kayak melihat sesuatu dengan baik-baik gitu ya. Melihat dengan seksama, teliti gitu ya. Jadi ini 살펴봐야 합니다. Jadi kita harus mencoba untuk menelaah atau mengamati dengan baik, melihat dengan baik, melihat dengan 꼼꼼히, dengan teliti ya. Dengan teliti tadi peraturan yang ada di kontrak kerja gitu ya, tentang kondisi kerja. Ya, terus saya lanjutkan dulu ya. 그리고 lalu 회사마다 setiap perusahaan 내부 규정이 규정 artinya peraturan, 내부 itu dalam ya. Jadi peraturan dalam setiap perusahaan itu 다름으로 karena itu berbeda-beda ya. Berbeda. 자신 itu diri sendiri atau kita ya, yang bersangkutan. 들어갈 회사, perusahaan yang dimasuki. Yang dimasuki. 규정. 규정 itu artinya peraturan, tadi sama kayak 규칙 ya. 잘 알아보아야, jadi harus 알아보아. Diketahui dengan baik.
Nah, jadi kan karena setiap perusahaan itu aturannya beda-beda, maka kita harus mengetahui dengan baik peraturan di perusahaan yang akan kita masuki. Ya, jadi kita sendiri harus mengerti. Kemudian 이렇게 하면 kalau seperti ini 회사 일에 적응을 빨리 해서 kalau seperti ini maka 빨리 akan cepat 적응하다 beradaptasi. Beradaptasi pada 회사 일, pekerjaan di perusahaan ya. Sehingga 회사 생활도 잘할 수 있습니다. Bisa menjalani dengan baik atau lancar ya, menjalani dengan baik kehidupan di perusahaan. Gitu, ini kehidupan 생활. Ya, jadi ini tadi mengamati. Kemudian nomor 1, 기다려야. 기다려야 itu apa? 기다리다, artinya menunggu. Harus menunggu. 지나가야. 지나가다 artinya apa? Cina. Lewat, melewati. Melampaui, melewati. Kemudian 보고해야, 보고하다. Artinya melapor. Ya. 다음은 3번입니다. 이 광고에 대한 서명으로 바르지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang. Nah, ini 바르지 않다. Artinya tidak benar ya. Nah, ini adalah bentuk persamaan kata dari mata ya, teman-teman ya. Benar. Baruda itu artinya benar. Jadi kalau barujian yang tidak benar ya. Dari penjelasan tentang 광고, iklan. Iklan ini. Nah, kita akan coba pakai cara cepat nih teman-teman. Kita akan coba mencocokkan dulu dengan pilihan jawabannya ya. Kita akan cek dulu jadi nomor 1. 1. 한국어를 가르쳐 줍니다. 가르쳐 주다 artinya mengajarkan, mengajari. Mengajarkan 한국어, bahasa Korea. Kita lihat di sini. Judulnya apa ini? 한국어 교실. Artinya kelas bahasa Korea. Berarti ini jelas ya. Benar, karena ini tentang bahasa Korea. Ya, ini benar. Nomor 2. 매일 2시간씩 공부할 것입니다. 매일 setiap hari 2시간씩 artinya 2 jam ya. Jadi per hari itu 2 jam 공부할 것 akan belajar. Benar nggak ya teman-teman? Setiap hari itu belajarnya 2 jam. Kita lihat di bagian waktu ya di sini ya. 시간 waktu. Di sini waktunya 매주 화요일. Artinya setiap hari Selasa ya ini ya. Setiap minggu hari Selasa atau setiap hari Selasa. 오전 11시부터 오후 1시까지. Jam 11 AM sampai jam 1 PM. Nah, ini salah ya, karena ini ada kata setiap hari. Sedangkan di sini adalah 매주. 매주 itu artinya adalah setiap minggu, seminggu sekali. Jadi ini tidak benar. Ya, bukan setiap hari, tapi hanya 1 minggu 1 kali. 정답은 2번입니다. 야. 다음은 3번. 다문화 가족 지원센터에서 배웁니다. 센터, ya. Di pusat 지원, bantuan 다문화 가족 itu keluarga multibudaya ya. Keluarga multibudaya. Ini maksudnya keluarga dari berbagai negara ya, yang punya berbagai macam budaya. Nah, ini kita lihat di bagian tempatnya, 장소 ya. Tempatnya di 다문화 가족 지원센터 2층. Di lantai 2, Pusat Bantuan Keluarga Multibudaya atau Danuri ya. Multikultural gitu.
Benar, ini di 다문화. nomor 4, 화요일 오전 11시에 공부를 시작합니다. mulai belajar pada jam 11 AM, 11 pagi ya, pada hari 화요일, Selasa. Nah, betul ya ini teman-teman. Ini mulainya ialah jam 11 AM pada hari Selasa. Gitu teman-teman.